Baik, di video kali ini kita akan kembali untuk menjelaskan tentang perencanaan Gording. Pada video kali ini akan menjelaskan step by step perencanaan atau penentuan suatu profil untuk Gording dengan syarat atau dengan kondisi Gording tersebut aman. Bagaimana cara mendesain Gording yang aman? Mari perhatikan baik-baik step by step yang diberikan. Di video sebelumnya, kita sudah mendapatkan hasil dari kombinasi beban-beban yang bekerja, yaitu beban mati, beban hidup, dan beban angin. Kita melihat dari kombinasi mana yang menghasilkan momen terbesar, kemudian kita tabelkan. Setelah kita tabelkan, kita ambil angka yang terbesar dan kita letakkan di kolom ini, kolom yang maksimal. Lanjutlah kita melakukan perencanaan Gording atau perhitungan dimensi Gording. Dari hasil analisis, momen yang didapat untuk arah X dan arah Y misal sebesar ini. Dengan kita pakai satuannya mungkin Newton meter atau itu tergantung dari perhitungan kalian sebelumnya. Kemudian kita ubah ke satuan kilogram sentimeter. Setelah itu, untuk perencanaan Gording ini, dikarenakan ini adalah struktur lentur atau struktur balok lentur, maka dalam pendekatan perencanaan kita menggunakan modulus penampang perlu, yaitu ada ZX perlu dan ZY perlu. Nah, kita cari keduanya. Untuk ZX itu rumusnya adalah momen. Untuk ZY itu adalah rumusnya momen di X per P dikali 1,5 dikali FY. Kemudian untuk ZX perlu itu adalah momen arah Y per P dikali 1,1 dikali FY. Nah, untuk nilai 1,1 dan 1,5 ini itu adalah ketentuan atau ketentuan, ada rumusnya dari pendekatan penampang, atau ini bisa dikatakan shape factor atau faktor bentuk. Nah, kemudian untuk nilai P ini adalah 0,9 dikarenakan P ini kan faktor reduksi dan struktur kita ini adalah struktur lentur, makanya P nya adalah 0,9. Setelah didapat nilai ZX, ini yang kita lihat di dalam tabel profil baja. Kita buka tabel profil bajanya, kemudian masuk ke bagian like lip channels. Ini adalah profil baja kanal yang biasanya digunakan untuk struktur Gording pada rangka atap. Pada tabel profil baja ini, kita melihat di bagian section modulus atau modulus penampang. Nah, untuk halaman ini, halaman 50 dan 51 ini gabung ya. Nah, jadi ini gabung ke sana gitu. Kalau dalam buku kiri dan kanan kita bisa melihatnya. Jadi diusahakan pada tiap mahasiswa memiliki bukunya masing-masing. Kita lihat di ZX. Hasil hitungan kita yaitu 14,92 cm pangkat 3. Kita lihat atau kita cari angka yang mendekati
dan nilainya lebih besar dari ZX perlu kita 14,92, berarti kita cari di atasnya di bagian kolom ZX dengan satuan cm pangkat 3. Nah, kita dapat ini 16,1 cm pangkat 3. Berarti kita ambil di bagian yang ini, di nomor 15. Nah, ini ada nomornya. Nah, berarti bajak kanal 150 20 2,3. Ukurannya 100 50 20 2,3. Untuk G ini adalah berat. Jadi di tabel profil baja kita lihat weight, yaitu 4,06. Untuk IX ini adalah inersia di arah X. Inersia itu ada di kolom lembar selanjutnya, yaitu ini, moment of inertia. Yang IX ini dan yang Y ini. Kemudian untuk ZX dan ZY nya kita masukkan. Nah, inilah data-data yang kita perlukan nanti untuk menganalisis apakah profil ini oke atau enggak. Oke, selanjutnya kita cek profil. Untuk cek desain Gording, kita hanya mengecek tegangan dan lanjutannya saja. Jadi kita cek tegangan. Karena kita mau mendapatkan satuan MPa, jadi diusahakan satuan panjangnya itu milimeter, satuan gayanya itu Newton, berarti momennya harus Newton milimeter. Nah, untuk tegangan disyaratkan tegangan ultimate atau tegangan yang bekerja itu harus lebih kecil dari tegangan leleh minimum dari baja kita. Itu sesuai dari mutu baja ya. Untuk rumus tegangan adalah momen dikali dengan modulus penampangnya. Nah, karena kita punya arah X dan arah Y, jadi untuk tegangan ini dicari di kedua arah, arah X dan arah Y. Boleh sekalian simbolkan F1 atau FUX atau FU2 atau FUY, bebas. Nah, kemudian jika ada dua arah yang bekerja sebuah gaya, untuk kita menentukan besarannya, kita harus mencari sebuah resultan gaya. Nah, jadi dari kedua tegangan ini yang bekerja kita resultankan. Nah, didapatkanlah FU yang sejatinya. Nah, dari FU yang sudah didapat, kemudian kita cek apakah dia masih oke ataukah tidak. Jika hasil tegangan FU ini lebih besar dari FY, maka profil tidak aman. Dan diharuskan kita mengganti profil atau mencari profil yang nilai ZX-nya lebih di atas ini. Dicek lagi, dan dicek lagi untuk tegangan. Kemudian untuk lendutan, itu disyaratkan lendutan harus lebih kecil dari lendutan izin. Lendutan izin untuk sebuah struktur lentur itu adalah 1/300 kali L. Dan satuannya harus milimeter ya, berarti L-nya milimeter. Nah, untuk lendutannya adalah ini. Ini untuk rumus lendutan akibat beban merata yang bekerja. Nah, karena ada dua arah beban yang bekerja, arah X dan arah Y,
maka kita juga mencari nilai lendutan ini di arah X dan di arah Y. Namun, untuk inersianya, jika arah X kita pakai inersia Y, untuk arah Y kita pakai inersia X. Itu beda kedua rumus ini. Untuk nilai E, E ini adalah elastisitas baja. Kalau satuan MPa maka nilainya adalah 200.000 MPa. Nah, untuk ini inersianya yang ada di data profil di atas. Kemudian jika kita sudah mendapatkan hasilnya, kita resultankan lagi dan hasil itu kita cek dengan lendutan izin apakah lebih kecil atau tidak. Jika lebih besar, maka itu berarti tidak aman, sehingga kita perlu mengganti profil. Nah, jadi untuk profil aman atau tidak itu dicek di tegangannya dan lendutannya untuk boarding ini ya. Nah, ini mungkin bisa sampai 2, 3 bahkan 4 atau 5 kali kita mencoba hingga mendapatkan profil boarding yang aman. Oke? Mungkin cukup sampai di sini dahulu. Semangat buat kalian untuk coba menggunakan profil untuk perencanaan boarding. Thanks for watching dan semangat untuk kalian semua. Bye guys.